bijaksana. Mudah-mudahan dari silaturahim yang kita lakukan, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barokah dan thayyibah, diberikan kesempatan untuk berumur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dan kita mohonkan disolehkan amal, dijadikan orang yang senantiasa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saatnya kita bermohon untuk diwafatkan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة بالبركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Mari kita tiupkan ke telapak tangan kita, bacaan suratul Fatihah kita, hembuskan dengan hembusan nafas bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin syukur. Kita masih hidup dan kita berkeinginan hidup kita adalah hidup yang sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia untuk berada dalam keadaan beribadah, mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ketika beribadah, maka Allah sudah memberikan petunjuknya berupa kitab suci Al-Quran, berupa firman-firmannya tentang bagaimana cara hidup yang sesuai dengan keinginan Allah. Dan Allah juga menurunkan dan menyuruh, ada pembantunya, ada pesuruhnya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW yang sempurna akhlaknya dan menjadi contoh teladan bagi manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan ketika kita belajar Al-Quran, jangan lupa, jangan sampai kita menafikan, jangan sampai ada sedikit pun perasaan bahwa Al-Quran ini adalah tidak benar, tidak sesuai, tidak cocok. Karena Allah yang menjamin Al-Quran ini, karena Allah yang menurunkan dan Allah lah yang akan memeliharanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itulah dengan bersandar ke dalam ayat itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar mengajarkan. Dari belajar membaca, belajar memahami, belajar mengamalkan, belajar menikmati, sampai dengan belajar mendakwahkan, menyampaikan, mengajarkan kepada yang lain, insya Allah. Mudah-mudahan dari situ kita mendapatkan kesempatan untuk dipanjangkan umur, disolehkan amal, dan kita diberikan kesempatan untuk mampu berbagi manfaat dengan sesama. Karena kata Rasul, khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sebaik-baik manusia, kata Rasul juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang
banyak manfaatnya, yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Banyak manfaat bisa dilakukan selagi masih hidup, dan kalau ingin setelahnya kita mati juga tetap banyak manfaat, maka lakukanlah sedekah jariah berupa wakaf, berbagi mushaf Al-Quran. Meskipun kita sudah meninggal, mushaf itu masih dibaca, maka tetap akan mengalir pahalanya dari si pembaca-pembaca mushaf yang kita berikan wakafnya. Kemudian membangun sarana ibadah, masjid di dalamnya termasuk juga tempat-tempat zikir dan tempat-tempat mencari ilmu berupa madrasah ataupun berupa tempat-tempat termasuk di dalamnya membuat saung-saung, rest area ataupun tempat untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, yang ketiga adalah kita menyediakan air, ya, air dalam artian yang luas, air bersih, air minum, air untuk dipakai, air untuk konsumsi, dan air untuk menjamin kehidupan, menjamin keadaan menjadi lebih subur, lebih baik dengan menyediakan sumur bor ataupun berupa sumur-sumur tersier lainnya atau berupa mengalirkan air dam dan sebagainya. Maka pada saatnya setiap aliran itu datang dan setiap orang mendapat manfaat, maka akan memberikan manfaat, memberikan pahala kepada orang yang berkontribusi dalam membangun itu meskipun dia sudah meninggal dunia. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah berbagi untuk menanam pohon. Ya, menanam pohon memakmurkan bumi sehingga bumi ini tidak gersang, tidak tandus dan menimbulkan manfaat. Baik pohon yang kecil, cabai rawit, cecenet atau berupa kangkung ataupun berupa yang lebih kecil lagi apa Bu? Takokak, lencak dan kawan-kawan Bu ya, ataupun cabai apa namanya yang di bawah itu Bu? Bawang ya, bawang berbes ataupun umbi-umbian, nanam ubi di pot. Alhamdulillah saya sudah membuktikan nanam ubi di pot dan di dalam karung. Kemarin udah mulai manen ya. Kalau yang ikut manen ayo ubi di atas loteng di dalam pot. Nah, ya insya Allah. Ternyata disimpan langsung berbuah sendiri Bu, tidak disuruh ya. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya adalah yang kelima yang akan menjadikan diri kita untuk berwakaf, yaitu bersedekah jariah, menyiapkan lahan pemakaman atau kuburan. Alhamdulillah yang sudah mewakafkan ya cukup 100.000 untuk satu pemakaman. Insya Allah akan menjadikan manfaat bagi sesama. Karena sekarang betapa banyak yang orang kesulitan untuk memakamkan seorang sahabat muslim dikarenakan mungkin sudah penuh ataupun mungkin kebiasaan kalau memakamkan itu di tanahnya sendiri, sedangkan sekarang dalam kenyataannya banyak manusia yang tidak punya tanah, tidak punya lahan. Kalaupun punya mungkin berupa rumah, tapi kan tidak mungkin bagi kita memakamkan di rumah karena masih ada anaknya, masih ada cucunya. Ya, meskipun dicontohin oleh Rasulullah, makamkanlah manusia itu di tempat dia meninggal dunia. Rasulullah dimakamkan di tempat meninggal dunia. Meninggalnya di situ, disitulah beliau dimakamkan. Itulah yang sekarang menjadi makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Sekarang berada di lingkungan masjid. Dulunya itu adalah rumah. Dan di sebelahnya ada taman surga. Ya, berupa taman surga di dunia yang berupa lahan dari rumah beliau sampai dengan mimbarnya beliau. Alhamdulillah, yuk Bapak Ibu kita niatkan untuk berwakaf mushaf Al-Quran, membangun sarana ibadah, masjid, madrasah, dan seterusnya. Kemudian berupa menyediakan air minum, membuat sumur bor. Kemudian berikutnya adalah dengan menyiapkan diri untuk bertanam pohon, meskipun hanya di pot bekas gelas-gelas air mineral. Dan yang kelima adalah mewakafkan lahan kuburan. Insya Allah. Mumpung belum dikubur. Kalau udah dikubur udah nggak bisa lagi. Kecuali kalau ahli warisnya menyengaja mewakafkan untuk yang sudah meninggal dunia. Baik Bapak Ibu, yuk kita minum dulu. Bismillah. Air yang sampai di depan kita ini pasti bukan hasil kita sendiri. Pasti hasil dari kolaborasi berbagai manusia ya. Ada yang pintar bikin sumur bor, ada yang pintar masak, ada yang pintar bikin apa namanya alat masaknya, ada yang pintar bikin gelasnya, ada yang pintar bikin air apa namanya menanam tehnya, ada yang pintar bikin gula dan seterusnya. Maka jadilah cai disuruh raos. Alhamdulillah. Itulah nikmat. Dan ketika kita mengucapkan alhamdulillah, semua unsur yang mendukung kebahagiaan alhamdulillahnya insya
Allah. Dengan syarat niatkan berbuat itu karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan karena mencontoh Rasulullah bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bapak Ibu, ini bagi kita ya, biasakan dalam hidup ini selalu membaca basmalah dimulainya, kemudian baca solawat ya, baca solawat. Dan mudah-mudahan kita sampai kemampu membaca alhamdulillah, bersyukur, memuji Allah. Bismillah, salawat, alhamdulillah. Kombinasi di tengahnya bisa jadi ada subhanallah, bisa jadi la ilaha illallah, bisa jadi ada istighfar, bisa juga ada masya Allah ya. Artinya apa? Segala sesuatu akan diwarnai dengan hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Alhamdulillah pagi hari ini dari Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung Jawa Barat dalam keadaan segar bugar sehat walafiat berada dalam lingkungan yang sehat, lingkungan yang bersih, udara juga cukup sejuk, belum keluar matahari meskipun harusnya sudah keluar matahari ini ya, tapi saat ini belum kelihatan keluar. Dan alhamdulillah di dunia maya sana sudah bergabung dari Bogor, ada Kang Agus Jafar Sidik sama keluarga tentunya. Selamat pagi Akang, Assalamualaikum. Ada Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon bersama keluarga. Selamat pagi juga, Assalamualaikum. Kemudian Kang Dedi Budianto, ini di mana Kang Dedi, di Bogor apa di Bekasi atau di Depok atau di Jakarta. Mudah-mudahan sehat walafiat bersama keluarga. Ibu Irin dan keluarga dari Cirebon, Kang Ahmad Widyadi dari Bandung, Cipamokolan, sebelahnya Masjid Al-Jabar, Teh Eis Yuliati dari Sumedang bersama keluarga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan kita ada dalam ridho Allah dan kita hambakan diri kita untuk mendapatkan ridhonya. Dan hari ini kita niatkan untuk bersama-sama berjamaah baca Al-Quran dalam keadaan bahagia. Bukti kita bahagia akan dalam kolom raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yuk kita baca hari ini surat Ar-Ra'du, surat ke-13. Surat Ar-Ra'du, surat ke-13. Kita akan baca mulai ayat ke-16. Surat Ar-Ra'du mulai ayat ke-16. Kita akan baca kalau cukup waktunya 10 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-16 surat Ar-Ra'd. Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah. Ya, yang kan itu basi. Enggak bau. Enak aja hidungnya mampet di. Ini nasinya gimana masa kerbasi. Ya itu deh kalau nggak pakai jeruk nipis gitu cepet gas. Yang lain kagak. Emang ditahu. Mana emang watek masih dulu. Ya itu diajarin pada pakai jeruk nipis kadang juga kan kalau yang tahu pada jeruk nipis. Ya kan sekali habis. Ini plastik masukin. Ya Allah. Gimana nih? Itu promo sama itu. Qul hal yastawil a'ma wal bashir am hal tastawil dhulumat wan nur.
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. Biasanya kan nanya Yana lah, kalian. Kalau ditahu TikTok, TikTok kayak Umi tuh, langsung nanya. Banjir nggak? أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. Haji mak bikin orang Bandung makan. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء هدية أو متاع زبد مثله. Adik kan mau ke kampus sampai bang Adi pulang. Bukan jadwal ya tidur. كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, sudah kita baca 10 ayat dari surat Ar-Ra'du mulai ayat ke-16 sampai 25. Kita berharap mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang salahnya kita bermohon diampuni kesalahan dan dosa kita dari bacaan kita, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan belajar memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita insya Allah. Setelahnya kita membaca, kita juga berharap mendapatkan pemahaman yang benar, dan kita manfaatkan terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai alat bantu kita untuk memahami. Mudah-mudahan Allah memberikan pemahaman yang benar, dan selanjutnya kita mampu mengamalkannya dengan benar untuk mendapatkan kenikmatan dari bacaan Al-Quran yang sudah kita baca, kita pahami, kita amalkan, kita nikmati, dan pada saatnya kita mampu menyebarluaskan, menyampaikan dari yang sudah kita baca tersebut. Mari kita mulai. Ayat ke-16. Katakanlah, siapakah Tuhan langit dan bumi? Jawabnya adalah Allah. Katakanlah, maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak pula kemudaratan bagi diri mereka sendiri. Yang menyembah patung, menyembah selain Allah, maka ditantang karena mereka tidak bisa memberi manfaat dan mudarat. Katakanlah, adakah sama orang yang buta dan orang yang dapat melihat? Atau samakah gelap gulita dan terang benderang? Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan dialah Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Jadi ini penegasan tentang ketauhidan, tentang bagaimana kita memahami bahwa Allah itu Esa, Allah itu Maha Kuasa. Lanjut ke ayat ke-17. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai suatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, artinya beribadah, disediakan pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, artinya membangkang, sekiranya mereka mempunyai semua kekayaan yang ada di bumi dan ditambah sebanyak isi bumi itu dan lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk, dan tempat kediaman mereka ialah Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Adakah orang yang mengetahui bahwasannya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu benar sama dengan orang yang buta? Hanyalah orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Jadi Bapak Ibu, yuk kita gunakan akal kita, ya.
ulah akalna diteuneun dina tukurnya atau ulah tai ka hulu dina sirahna ya nya ya. Yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Jadi orang yang menggunakan akal itu memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian. Janji di dalam perut ibu kita bahwa Tuhanku hanya Allah, maka sampai dengan mati pertahankan Tuhan kita hanya Allah. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu orang yang bersilaturahim, ya. Jadi yang pertama yang megang janji, yang kedua yang bersilaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk, bertakwa kepada Allah dan dia meyakini tentang hisab hari pembalasan. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Allah, sabar, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi rezeki itu sebagian ya Bu ya. Pak, yang disedekahkan itu ulah KB sebagian, diperintahkannya sebagian. Mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik, yaitu surga yang ada mereka masuk di dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang soleh dan bapak-bapaknya, istri-istrinya, anak cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Waduh, disalamin sama malaikat Bu, kadang disalamin sama kabogoh aja udah gembira. Nah, disalamin sama pejabat aja udah gembira karena bakal mengalir bansos. Ada salam dari Pak Wali Kota, bakal ada bansos kan gitu Bu ya. Kita kagak ada wali kota, ini malaikat yang menyampaikan salam. Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, yaitu neraka jahanam. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Apa yang dibacakan ini adalah terjemah tafsir Ibnu Katsir dari surat Ar-Ra'd ayat ke-16 sampai ayat ke-25. 10 ayat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekali lagi yang kita baca, bacaan yang benarnya diterima, yang salahnya diampuni, yang kita pahami benar-benar pemahaman yang benar, kemudian kita usahakan untuk mengamalkan. Jadi Bapak Ibu ingat, yang dinafkahkan itu sebagian dari rezeki. Nutu boga teu kudu nafkah, malah bersedekah, malah berhak menerima sedekah. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita paham, kita jangan sampai terjebak dengan keadaan banyak alasan untuk tidak beribadah. Karena Allah memberikan kemampuan kepada manusia dan tidak mungkin Allah memberikan tugas kalau manusia tidak diberikan bekal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau kita ada getar keinginan, maka getarkan, ikrarkan, tapi konsisten, istiqomah di dalamnya. Ulah emplintan, emplin, entut. Nah, pelintan, tut alias COD. Cuma omong doang. Sekarang lagi usum, Bu. Janjinya begini, kampanyenya begini, kelakuannya, kenyataannya begono. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang mudah janji tapi tidak ditepati. Dan diingatkan bahwa manusia akan dihisab. Dan hisabnya itu kalau baik masuk surga, kalau buruk neraka jahanam. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Surga apa neraka? Surga. Hayangna ai kalakuan alhamdulillah pisurgaeun. Bagaimana kelakuan pisurgaeun? Mulai dengan bismillah, di tengah-tengahnya berbanyak sholawat, diakhiri dengan alhamdulillah. Itulah bingkai kita yang sederhana. Yang ruwetnya banyak, ya, bisa dengan berbagai macam ibadah. Tetapi prinsipnya ikhlas menghambakan diri kepada Allah, ittiba mengikuti Rasulullah, kemudian kita islah, jangan sampai memutus silaturahim, kemudian kita ikhtiar maksimal, dan kalau gagal segera kita beristighfar karena Allah yang mengatur dan kita harus selalu istiqomah. 5I jangan sampai lupa. Ikhlas, ittiba, islah, istighfar, dan istiqomah. Ya, 5 aja Bu, nggak usah banyak-banyak. Ya, orang yang ikhlas, kemudian
kemudian ittiba kepada Rasulullah, mencontoh Rasulullah, kemudian islah, berbuat baik dengan sesama, bersilaturahim, kemudian dia beristighfar kalau berbuat salah, dan istiqomah, lurus antara hati, ucapan,